Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pelajaran sejarah ya kelas 11 semester 2, masih di KD 3.6, yaitu menganalisis peristiwa dan tokoh-tokoh sekitar proklamasi. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang kekalahan Jepang hingga Rengas Dengklok, kita masuk ke bagian kedua, yaitu dari Rengas Dengklok sampai ke proklamasi kemerdekaan. Sedikit membahas di materi sebelumnya, yaitu Rengas Dengklok, bahwa tanggal 16 Agustus Soekarno dan Hatta beserta keluarga diamankan oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Nah, di Jakarta sendiri tanggal 16 Agustus harusnya Soekarno dan Hatta mengundang para tokoh PPKI untuk membicarakan tentang kekalahan Jepang. Sayangnya ketika tanggal 16 itu Soekarno dan Hatta malah tidak muncul di rapat tersebut, dan ini menimbulkan pertanyaan kepada semua peserta. Dan salah satu tokoh tokoh yang disegani juga ya, yaitu Ahmad Subarjo, kemudian menanyakan kepada Wikana, seorang tokoh muda, kelompok pemuda, menanyakan keberadaan Soekarno dan Hatta. Dan akhirnya Wikana mau beritahu kepada Ahmad Subarjo di mana keberadaan Soekarno dan Hatta setelah Ahmad Subarjo menjaminkan nyawanya. Jadi nyawa Ahmad Subarjo sebagai jaminan kalau proklamasi kemerdekaan tidak dilaksanakan sampai tanggal 17 Agustus atau keesokan harinya. Karena sudah diberitahu oleh Wikana, akhirnya tokoh atau kelompok pemuda dan Ahmad Subarjo kemudian menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan dibawa pulang sekitar pukul 17.30 ya, dari Rengas Dengklok dibawa ke Jakarta, dibawa pulang. Dan dua tokoh Soekarno dan Hatta sempat mampir ke rumah untuk memulangkan dulu ya keluarganya dan ganti baju. Kemudian Soekarno dan Hatta tiba sekitar setengah 12. Tujuannya sebenarnya adalah menuju ke Hotel Des Indes atau Hotel Duta Indonesia yang harusnya digunakan sebagai tempat rapat PPKI pagi harinya. Tapi karena Hotel Des Indes pukul 23.30 ini sudah tidak boleh membuka atau tidak boleh mengadakan rapat, akhirnya dicari tempat lain untuk rapat perumusan naskah proklamasi ya. Dan rapat itu kemudian dilakukan di rumah Laksamana Maeda, seorang tokoh Jepang yang sebenarnya mendukung kemerdekaan Indonesia, yaitu Jalan Imam Bonjol, rumahnya Jalan Imam Bonjol nomor 1. Dan di sana Maeda menjamin keamanan para tokoh. Nah, ini tokohnya ya, Maeda, sering muncul di soal, diperhatikan saja wajahnya. Kemudian sesampai di Maeda ya, sebenarnya Soekarno dan Hatta masih ingin menemui Somubocho, yaitu kepala pemerintahan, yaitu Jenderal Nishimura. Tujuannya adalah untuk menanyakan bagaimana sikap Jepang terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah kekalahan Jepang. Tapi Nishimura masih menjawab bahwa Jepang tidak boleh mengubah status quo. Status quo artinya keadaan yang tetap, yaitu ketika sebelum perang Indonesia masih belum merdeka, berarti sampai sekarang juga Indonesia tidak diizinkan untuk merdeka. Sampai akhirnya Soekarno mengambil kesimpulan dari obrolannya itu dengan Nishimura bahwa tidak ada gunanya lagi pembicaraan tentang proklamasi dengan pihak Jepang. Jadi proklamasi mau tidak mau harus dengan usaha sendiri dari rakyat Indonesia. Akhirnya perumusan teks dilakukan di rumah Maeda, di ruang makannya ya. Ini dioramanya, ada Soekarno, kemudian Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Kalimat pertama adalah saran dari Ahmad Subarjo, diambil dari rumusan BPUPKI, dan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Muhammad Hatta. Nah, ini gambaran dari rumah Maeda yang sekarang dijadikan museum perumusan naskah proklamasi. Dan ini diorama Sayuti Melik ketika mengetik teks proklamasi, ditemani oleh Pemdia. Jadi setelah ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian disampaikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Nah, ini saya sebut sebagai tokoh-tokoh proklamator. Ada
Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, ini yang utama ya, yang kita sebut sebagai proklamator sampai sekarang. Ahmad Subarjo yang juga ikut dalam penulisan teks proklamasi. Kemudian yang hadir di sana juga di ruang makan ada Sayuti Melik, Soekarno dan Mbak Diah. Jadi ada cerita bahwa Muhammad Hatta sebenarnya ingin 6 tokoh inilah yang menandatangani teks proklamasi dan nantinya akan disebut sebagai tokoh proklamator. Tapi ditolak ya keinginan Hatta itu, dan cukup Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakil PPKI yang menandatangani teks proklamasi. Ini gambar atau fotonya ya, diperhatikan tokoh-tokoh ini, karena apa yang saya sampaikan di sini biasanya adalah tokoh-tokoh yang sering muncul di soal. Ada Soekarni, Sayuti Melik, dan Ahmad Subarjo. Nah, ini teks proklamasinya, ini yang flat ya, yang ditulis oleh Soekarno, dan ini otentik yang diketik oleh Sayuti Melik. Sering muncul pertanyaan perbedaan naskah antara flat dan otentik, atau naskah yang ditulis Soekarno dan yang diketik. Yang utama perbedaannya ada 3. Yang pertama adalah tulisan tempo yang ditulis Soekarno. Kemudian yang diketik Sayuti Melik adalah tempo tanpa H. Kemudian Jakarta 17.805 ini diketikkan, hasil ketikan Sayuti Melik adalah Jakarta hari 17 bulan 8 dan tahun 05. Tahun 05 sendiri adalah tahun Jepang ya, tahun 2605. Kemudian perbedaan ketiga adalah ini, kalau di tulisan Soekarno adalah wakil-wakil bangsa Indonesia, sedangkan di sini adalah atas nama bangsa Indonesia. Itu perbedaan-perbedaan utama sebenarnya. Kalau mau lagi atau ditanya lagi perbedaannya masih ada beberapa, walaupun tidak utama. Misalnya ini proklamasi, di sini hanya P yang huruf kapital, di sini proklamasi huruf kapital semua. Atau kemudian ada hal ya, hal 2 di sini hal-hal. Kemudian di sini tidak ada yang tanda tangan, diketikkan sudah ada yang tanda tangan, yaitu Soekarno dan Hatta. Nah, itu perbedaan teks proklamasi antara yang ditulis Soekarno dan yang diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian acaranya sendiri tanggal 17 Agustus ya, dimulai dari persiapan setelah perumusan teks yang dimulai sekitar pukul 2 pagi, pukul 5 atau setengah 5 tanggal 17 para pemimpin keluar, para tokoh proklamator keluar dari ruang makan Rumah Maida. Mereka menyampaikan hasilnya, disambut dengan gembira dan kebanggaan oleh para rakyat yang menunggu di luar, dan tokoh-tokoh pemuda dan tokoh-tokoh kelompok tua juga. Kemudian mereka sepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pukul 10. Ada 2 tempat sebenarnya yang muncul di beberapa sumber. Yang pertama, tempat pertama untuk proklamasi adalah di lapangan IKADA atau Ikatan Atletik Jakarta yang sekarang jadi Monas ya. Yang kedua adalah Rumah Soekarno. Kemudian sebelum pulang, Muhammad Hatta berpesan kepada BM Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh Indonesia dan dunia. Nah, ini ketika selesai perumusan, para pemuda tidak langsung pulang. Yang pulang adalah para tokoh proklamator, karena mereka mempersiapkan diri, istirahat juga ya karena belum tidur. Para pemuda kemudian melakukan kegiatan untuk persiapan pembacaan naskah proklamasi. Masing-masing kelompok mengirimkan kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa proklamasi akan segera tiba. Semua alat komunikasi digunakan, pamflet, pengeras suara, kemudian mobil-mobil dikerahkan ke seluruh penjuru kota. Barisan pemuda berbondong-bondong menuju lapangan IKADA, karena informasi awalnya bahwa proklamasi akan diselenggarakan di IKADA. Sayangnya, Jepang ternyata sudah tahu tentang kegiatan tanggal 16 Agustus sampai 17 Agustus pagi ya. Dan pasukan Jepang kemudian disiagakan di lapangan IKADA bersenjata lengkap. Karena hal itu kemudian proklamasi dipindahkan lokasinya ya, di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di rumah itu pagi hari sudah dipadati oleh banyak massa. Kemudian untuk menjaga keamanan, Dr. Muwardi meminta Latif Hendraningrat berjaga-jaga di sana.
Dan yang diutus untuk mencari tiang bendera adalah Es-Suhud. Bendera sendiri dijahit oleh ibu negara, ya Ibu Fatmawati. Nah, ini gambar beliau, Ibu Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Ini rumah Insinyur Soekarno yang digunakan sebagai proklamasi. Sejak pagi hari sudah banyak sekali orang yang hadir, bahkan diperkirakan sampai 1.000 orang ya. Ada banyak tokoh yang hadir juga, ada Maramis, kemudian Abi Kusno, ada Ki Hajar Dewantara, dan sebagainya. Ini susunan acara ketika proklamasi kemerdekaan. Yang pertama adalah pembacaan teks proklamasi, yang kedua pengibaran bendera, dan yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Diawali dengan pembacaan teks ya. Jadi Soekarno ini menunggu kedatangan Hatta sampai pukul 10 karena diberitakan juga Soekarno sedang tidak atau kurang sehat, karena mungkin kecapean. Soekarno enggan keluar dari kamar sambil menunggu Muhammad Hatta datang. Dan ketika Muhammad Hatta datang, keduanya menuju ke depan, kemudian membacakan teks proklamasi. Dilanjutkan dengan pengibaran bendera. Ada dua tokoh utama ya yang terkenal sebagai pengibar bendera, yaitu Latif Hendraningrat dan Es-Suhud. Disebutkan juga sebenarnya ada pembawa baki bendera, yaitu SK Trimurti, tapi jarang sekali disebutkan. Kemudian sambutan dilakukan oleh wali kota, yaitu Suwiryo, dan kepala keamanan rumah Soekarno, yaitu Dr. Muwardi. Sekitar pukul 11 selesai, kemudian masa membubarkan diri karena kebetulan juga hari Jumat. Mereka persiapan untuk sholat Jumat. Nah, ini tokoh proklamator yang menandatangani teks proklamasi dan yang akhirnya jadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Harusnya sudah tidak asing bagi kita ya wajah-wajahnya. Kemudian ini Latif Hendraningrat, pengibar bendera, dan Es-Suhud. Dan ini SK Trimurti yang saya sebutkan tadi sebagai pembawa baki bendera. Lanjut, nah, ada beberapa kejadian ya yang sekitar proklamasi. Yang mungkin pertama adalah ternyata konsep atau naskah klat proklamasi yang ditulis oleh Soekarno ternyata pernah dibuang. Yang membuang adalah Sayuti Melik karena menganggap tulisan Soekarno sudah tidak penting lagi karena sudah ada yang diketik. Dibuang, untungnya ditemu atau dipungut oleh PM Diah dan diserahkan sekitar tahun 1992 kepada pemerintah Indonesia. Kemudian ada juga berita tentang bendera karena proklamasi cukup mendadak, belum persiapan bendera negara. Akhirnya bendera dibuat dari kain spray putih milik Bung Karno di rumah Bung Karno, dan kain merahnya milik seorang penjual soto yang kebetulan mangkal di sekitar rumah Soekarno. Kemudian dijahit oleh Bu Fatmawati. Nah, itu cerita uniknya dari sekitar proklamasi. Tapi yang bisa diambil dari sini adalah perjuangan dari kelompok muda dan kelompok tua yang awalnya bersinggungan atau ada perbedaan pendapat tentang waktu pelaksanaan proklamasi dan tata caranya. Ternyata dari keduanya, dari dua belah pihak, akhirnya bisa membawa Indonesia mencapai proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Demikian materi tentang proklamasi kemerdekaan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.